Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum wa rizukna fi dunia ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Oke, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang masih menyimak channel Talabat ini, saya akan kembali lagi pada buku yang sudah lama sekali tidak saya baca, yaitu buku As-Sama'ilul Muhammadiyah yang karya dari Imam Tirmidzi. Kalau temanya itu pribadi dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada bab yang ke-8, As-Sama'ilul Muhammadiyahnya, Babu Maja'a fi libasi Rasulullah SAW. Ini bab tentang pakaian Rasulullah SAW. Ini nomor hadisnya adalah nomor dari urutan buku ini adalah nomor 53, dan kita akan baca sampai 54, kemudian 55, 56, 57, dan 58, 59, 60. Mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa sampai pada 5 atau 6 atau 4 saja. Mudah-mudahan bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, disebutkan kana habus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, bahwa Ummu Salamah menyampaikan bahwa pakaian yang paling disenangi, paling disukai Rasulullah SAW adalah gamis. Gamis ini adalah kemeja yang diselubungkan ke badan, berlengan dua dan berkantong panjangnya sampai betis bagian bawah. Jadi pakaian khas Arab itu ya, yang panjang sampai ke bawah kaki itu. Kemudian masih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana ahabus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, sama, yaitu pakaian yang diminati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disukai baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah gamis. Kemudian pada riwayat yang 55 diceritakan oleh masih juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana ahabus siyabi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yalbasuhul qamis. Pakaian yang sinangi Rasulullah SAW itu adalah gamis. Berarti itu terkait bahwa Rasulullah SAW menyenangi pakaian gamis. Kemudian pada riwayat 56, kana kumu komisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilar rusqi. Nah, jadi lengan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai pada lengannya. Jadi lengan gamis Rasulullah SAW itu mencapai pada sini, jadi panjangnya segini. Pada riwayat yang lainnya, ini masih dari, kalau tadi dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, kemudian sekarang dari Muawiyah bin Qurrah yang dan dari ayahnya, kemudian beliau menyampaikan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahatin min Muzainata linubayi'hu wa inna qamisahu lamutlaq au qala zarru qamisihi mutlaq qala fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Ya, dari Muawiyah bin Qurrah yang dari ayahnya, kemudian menyampaikan bahwa beliau pernah bersama rombongan dari Muzainah mendatangi Rasulullah SAW untuk memberikan baiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu disebutkan bahwa baju gamisnya terbuka. Kemudian Qurrah itu mengatakan bahwa maka kumasukkan tanganku melalui leher baju gamisnya, kemudian kusentuh khatam kenabiannya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usamata bin Zaid alaihi saubu kitri qadas tawashaha bihi asalla bihim. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya, kemudian dengan menggandeng Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian kitri.
yang diselempangkan di atas bahunya, kemudian beliau salat bersama mereka. Jadi di sini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pun tidak hanya memakai gamis, tapi Rasulullah SAW juga memakai pakaian kitri. Nah, apa itu pakaian kitri? Di sini disebutkan pakaian kitri adalah pakaian yang berasal dari katun yang kasar, dan ini berasal dari Bahrain katanya, yang dari kota Qatar gitu ya. Jadi dari Bahrain. Jadi pakaiannya khas Bahrain. Tapi mungkin masih sama-sama khas Arab ya. Jadi yang mirip-mirip seperti itu, ya. Mirip-mirip seperti gamis gitu ya. Oke, selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza stajadda tauban sammahu bismihi aimamatan au komisan au ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasau tani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa adubi bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nah, jadi di sini disebutkan, jadi kalau Rasulullah SAW memakai pakaian bau, maka disebutlah namanya, misalnya serban, gamis, atau selendang. Jadi ini selendang, ini gamis, dan sebagainya. Kemudian beliau berdoa. Jadi kalau dia memakai pakaian baru, disebutlah pakaiannya itu ada gamis, atau selendang, atau gamis, atau kitri yang tadi itu. Beliau memakainya kemudian sambil berdoa, ya Allah, hanya bagimu segala puji sebagaimana engkau beri aku pakaian, aku mohon padamu kebaikannya dan kebaikan bahan yang dibikin, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan bahan yang dibikin. Jadi Rasulullah SAW itu memakai kalau memakai pakaian baru, ya biar misalnya pakaian gamis atau apa yang baru itu, Rasulullah SAW membacakan doa. Jadi Allahumma lakal hamdu kama kasau tani asluka khairuhu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu doanya. Mungkin itu juga bagian dari etiket kita dalam kita memakai pakaian baru atau pakaian yang biasa saja, kita harus membaca doa. Minimal mungkin kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa ala millati Rasulillah, misalkan begitu ya. Oke, ini yang ke 60 dalam sebuah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan kana ahabus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul hibarah. Pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kain hibarah. Di sini kita tidak tahu apa itu kain hibarah, tapi kita akan coba cek di sini apa itu kain hibarah. Hibarah ini adalah kain keluaran dari Yaman yang terbuat dari katun. Jadi itu jadi khas, masih khas Arab ya. Kemudian ini ada Aun Abu Juhayfah radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bariki saqai qala Sufyanu araha khibar. Di sini Abu Huzaifah menyampaikan bahwa dia pernah melihat Rasulullah SAW memakai pakaian yang berwarna merah dan seakan-akan bercahaya dari pantulannya itu, dan sudah berkata, kukira pakaian itu kain ibarah. Jadi yang dipakai Rasulullah SAW itu adalah pakaian ibarah, yang pakaiannya khas dari Yaman gitu ya. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengisahkan, ma ra'aitu hadam minan nasi ahsana fi kullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibaihi. Tidak ada seorang pun yang pernah kulihat mengenakan pakaian merah yang lebih indah dan serasi daripada Rasulullah SAW. Sungguh rambutnya hampir menyentuh kedua bahunya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau memakai pakaian merah itu tampak indah, tampak menarik. Bahkan rambut yang panjang itu mengenai yang warna merah itu sangat menimbulkan kesan yang sangat enak, yang indah kelihatannya begitu. Itu kata Baru bin Azib itu ya. Jadi Rasulullah SAW pakaiannya berwarna merah, ya lebih indah ya. Kemudian dari Abu Ramsah radhiyallahu anhu disampaikan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdharani. Jadi mengenakan dua kain berwarna hijau bergaris-garis. Jadi
Abu Ramzah itu melihat Rasulullah SAW memakai kain, memakai baju yang berwarna hijau bergaris-garis, gitu ya. Kemudian dari Qablah binti Makhramah radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia telah melihat Rasulullah SAW wa alaihi asmanu mulataini kanata biza'faranin wa qad naqadat wa fil hadisi qissatun tawilatun. Nah, aku melihat Rasulullah SAW memakai dua lembar kain tenun yang telah usang, yang telah mungkin kusam itu. Kedua lembar kain itu dicelup dengan zafaran, jangan kunyit, karena telah usangnya hampir saja warnanya hilang. Jadi Rasulullah SAW itu kata ini siapa ini Qablah binti Makhromah itu dia melihat bahwa Rasulullah SAW memakai dua kain tenun yang telah kusam, kemudian kain tenun itu dicelup oleh Rasulullah SAW dengan jafaran, dengan kunyit. Nah, gitu. Jadi ternyata eh, kita ketahui bahwa kunyit pada masa itu dipakai pewarna kain ya begitu ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian pakaian Rasulullah SAW itu kemudian warnanya jadi hilang, jadi hanya warna kunyit aja gitu, gitu. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadi minas tiba siyabi liyal basha ya ukum kakaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi siyabikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu kalian hidup, dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati, sebab kain kafan putih itu sebaik-baik bagi kalian. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dari Ibnu Abbas, kita hendaknya, jadi kalau tadi Rasulullah SAW memakai pakaian warna hijau, warna merah, gitu ya, gitu. Kemudian pakaian yang dicelup dari kunyit, kemudian pakaian-pakaian yang khas Arab. Tapi Rasulullah SAW di dalam ini menyarankan pada kita, memberikan informasi pada kita atau memberikan petunjuk pada umatnya untuk memakai pakaian yang warna putih saat kita hidup, ya ini seperti ini, putih ada celok ininya. Kemudian dan jadikanlah pakaian putih itu sebagai kain kafan kalian sewaktu kalian meninggal dunia, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Jadi pakaian putih itu adalah sebaik-baiknya. Saya tidak tahu filosofinya kenapa harus putih dan sebagainya. Tentu saja nanti kalau kita kaji mungkin ada unsurnya, khususnya dari pendekatan psikistik ya begitu ya. Oke. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayadha fa innaha atharu atabyab wa kaffinu fiha mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa pakaian putih itu lebih suci dan lebih bagus. Juga kapankanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian. Jadi kenapa kapan harus kain kafan yang meninggal dunia itu harus warna putih? Karena ini anjuran Rasulullah SAW. Karena warna putih itu lebih suci dan lebih bagus, lebih enak mungkin dipandangnya. Selanjutnya kita ada dua lagi ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data ghadatin wa alaihi miratun min sya'rin aswada. Jadi suatu pagi Rasulullah SAW berangkat dari rumah, kemudian beliau mengenakan pakaian bulu yang mungkin yang tebal, yang terbuat dari bulu hitam. Yang saya tidak tahu apa maksud dari bulu hitam itu, tapi Rasulullah SAW memakai pakaian yang hangat, yang tebal, yang berwarna hitam, begitu ya. Satu lagi ini yang terakhir terkait dengan pakaian Rasulullah SAW ini adalah dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dhayyaqatan lakummain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah ala Romawi yang sempit kedua lengannya. Ini juga lagi-lagi pakaian Romawi, saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tetapi ini disebutkan sempit kedua lengannya, jadi sangat mungkin yang berbentuk bulat begitu ya. Jadi beliau Rasulullah SAW itu pernah memakai pakaian ala Romawi. Dari Syami'ul Muhammadiyah itu terkait pakaian Rasulullah SAW, bahwa pertama pakaian Rasulullah SAW itu pakaian yang khas Arab,
yang Yaman, Bahrain, kemudian dan juga ada yang Jazirah Arab itu yang pakaiannya gamis, kemudian ada alkiter gitu ya, kemudian juga tadi ada pakaian yang Romawi dan sebagainya. Kalau warna tadi warna putih, warna merah yang pakai Rasulullah SAW, kemudian juga warna hitam, dan satu lagi tadi warna hijau, gitu warna-warna yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan kenapa putih? Karena itu sangat bagus, sangat indah dan sangat suci, kemudian bisa digunakan sebagai kain kafan. Dan yang terakhir tadi yang pakaian Romawi itu mungkin itu juga menjadi informasi pada kita, Rasulullah SAW itu pun memakai pakaian yang di luar dari Jazirah Arab. Jadi kalau kita ini di Indonesia mungkin boleh-boleh saja sih memakai gamis, pakai kitar gitu ya, pakai pakaian yang khas Arab, tapi kita juga mungkin bisa juga memakai pakaian yang khas dari khas Nusantara kita, seperti mungkin saya pakai ini, kemudian pakai pakaian yang khas Sunda dan sebagainya, itu karena sebetulnya hanya melindungi tubuh kita. Fungsinya dalam agama Islam adalah supaya aurat tidak terbuka, tidak terlihat sama yang lain. Jadi menutup aurat sebetulnya satu perlindungan dari cuaca, dari dingin, panas dan sebagainya. Yang kedua adalah agar tidak mempertontonkan aurat. Jadi kalau misalkan Rasulullah SAW sebagai orang Arab kemudian memakai pakaian khas Arab, ya wajar karena itu khas lokalnya sana. Dan kita juga bisa sebagai orang Muslim, misalkan kita memakai pakaian khas dari Nusantara itu, tapi dengan kategori satu, standarnya adalah menutup aurat gitu ya, dan ya warna mungkin bisa disesuaikan seperti warna putih, warna hitam, warna hijau, yang merah dan sebagainya. Warna yang lain mungkin kita bisa tidak menirunya, tapi kalau mau niru juga apa-apa, tapi fungsinya adalah satu, melindungi dari kesehatan dari badan kita, dari perlindungan dari cuaca dan alam semesta ini, dari hujan, dari panas dan sebagainya. Yang kedua adalah supaya kita tidak menampakkan aurat, itu yang standarnya. Oke, terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Nanti kita nyambung lagi pada Asyamiul Muhammadiyah pada bagian khuf. Mudah-mudahan kita ada waktunya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.